Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Alani doau manaun na porsuk, pola tarate songon siula hajahaton, alaidang tarate anggo hatani di mata. Saudara-saudara, nats ini diucapkan dan ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua untuk Timotius, ketika ia sedang dipenjara di kota Roma yang kedua kalinya, di mana pada saat Rasul Paulus dipenjara, ia mendapatkan perlakuan yang buruk, dibelenggu dan ditaruh di dalam penjara bawah tanah yang sangat dingin dan sangat sulit untuk dikunjungi. Kita bandingkan 2 Timotius pasal 4 ayat 12 dan ayat 16 sampai 17. Dan ia tahu hanya ada satu jalan keluar dari sana, yaitu melalui hukuman mati. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Selain ancaman kematian itu, Paulus juga menghadapi berbagai masalah yang sangat berat dan menyusahkan. Banyak jemaat di Asia Kecil yang menyangkal dan tidak mau lagi mengakui Rasul Paulus dan ajarannya. Ini kemungkinan bisa terjadi atas terpenjaranya Rasul Paulus kedua kalinya, dan ini menjadi satu pertanda akhir dari agama Kristen. Kaisar Nero yang sangat benci orang Kristen membuat spekulasi dengan mengkambing hitamkan orang Kristen dengan cara membakar kota Roma. Lalu ia menuduh bahwa yang melakukan pembakaran adalah orang-orang Kristen. Dengan tuduhan ini, ia menangkapi dan menyiksa orang-orang percaya. Aniaya dan penderitaan besar mengancam jemaat yang Rasul Paulus bangun dan pelihara dengan susah payah. Demikian juga dengan harapan Rasul Paulus kepada Timotius.
orang yang ia harapkan menjadi penggantinya pemberita Injil. Timotius adalah seorang yang memiliki sifat kurang berani. Di samping usianya yang relatif masih muda. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat untuk menasihati Timotius akan pentingnya keberanian di hadapan penderitaan karena iman kepada Kristus. Saudara-saudara, ketika kematian sedang diambang pintu dan masalah-masalah terus membebani apa yang di benak Rasul Paulus saat itu, pikirannya bukan kata menyerah atau dikuasai oleh keinginan-keinginan pribadi, akan tetapi komitmennya adalah Injil. Injil adalah harta yang indah. Injil harus terus-menerus terpelihara dan diberitakan. Dan oleh karena itu jugalah sebabnya Rasul Paulus masih mau menyempatkan diri menulis surat 2 Timotius ini. Dan keinginannya adalah kiranya Timotius bersedia dan berani memelihara dan meneruskan berita Injil. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Bisa saja penderitaan itu dialami dalam bentuk fisik. Menderita seperti sakit fisik yang diakibatkan penyakit yang berlangsung dalam waktu yang lama, atau akibat dampak perang yang berlangsung cukup lama. Banyak lagi hal, contoh-contoh penderitaan bentuk fisik. Demikian juga dengan penderitaan non-fisik. Penderitaan akibat luka-luka batin yang belum mampu disembuhkan. Demikian juga dengan kita yang oleh karena iman kita atau melakukan firman Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita menyatakan kebenaran Injil, tapi justru kita mengalami penderitaan. Ada dua sikap yang saling bertentangan yang biasanya ditunjukkan dalam hal ini, yaitu maju atau mundur, bertahan atau mengalah, berhenti menyuarakan firman Tuhan atau terus memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus dengan amat jelas menyatakan prinsipnya antara dirinya dan dengan pemberitaan Injil. Dirinya, tubuhnya bisa saja dipenjara, dibelenggu, disiksa dan dianiaya. Akan tetapi firman Tuhan tidak pernah bisa dipenjara atau dibelenggu. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman itu tak bisa dimusnahkan. Justru firman Tuhan itulah yang memperkuat diri orang-orang percaya. Orang yang memberitakan Injil sering juga disebut sebagai prajurit Kristus, pejuang Kristus, dan itu membuat kita sebagai pejuang iman yang kuat menghadapi penderitaan. Kuat bukan karena diri sendiri, melainkan kasih karunia Tuhan. Bekerja keras hingga membuahkan hasil. Mari kita mengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini.
atas anugerah Tuhan menghantarkan hidup kami sepanjang malam hari hingga di pagi hari ini. Tuhan masih mengaruniakan napas hidup bagi kami sehingga kami dapat untuk melanjutkan hidup kami hingga hari ini. Bapa yang di surga, kami telah disapa oleh firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi hidup kami, pedoman bagi hidup kami, sehingga kami Tuhan berkenan selalu di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini kami mendapatkan bekal rohani kami, sehingga kami Tuhan memperoleh kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas kami untuk satu hari ini. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Sama halnya Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Rasul Paulus harus dipenjara untuk kedua kalinya, itu bukan berarti membuat dia untuk berhenti memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dan dia memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan dia menulis surat 2 Timotius, sehingga di dalam penjara dia tetap berkomitmen bahwa dia tetap memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan musnah, yang walaupun secara fisik dirinya dipenjara, tubuhnya dibelenggu, dia dianiaya, tetapi Injil tidak akan dapat dimusnahkan. Oleh karena itu, Bapa yang di surga, kiranya Tuhan menguatkan kami agar kami tetap berada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan akan senantiasa kami laksanakan melalui sikap, perbuatan kami, perkataan kami, dan kiranya hidup kami selalu berkenan dengan firman Tuhan. Kami setia untuk selama-lamanya mengikut Tuhan. Kami tidak undur dari iman kami, tapi kami dengan iman yang teguh mengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Berkatilah firman-Mu untuk tinggal dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam keluarga kami. Berkati juga pekerjaan, usaha kami, berkati juga anak-anak kami, dan biarlah Tuhan yang memberikan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pasu-pasu debatao sai diramoti debata sai di dopa